Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya dalam bahasan tentang kesehatan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tips kepada saudara-saudara saya yang ingin cara membuat herbal dengan baik dan benar. Nah, cara saya ini adalah cara-cara pendahulu kita yang sudah kita lakukan turun-temurun. Nah, sebelum melakukan atau meracik sebuah herbal yang mau kita konsumsi, kita harus mengenali dulu sifat-sifat dari herbal itu. Sifat herbal itu ada yang lunak, ada dia yang keras, dan ada dia juga yang tidak lunak juga tidak keras. Yang mana itu pembagiannya? Seperti dedaunan. Nah, dedaunan itu jenis herbal yang lunak. Baru yang tidak lunak juga tidak keras itu sejenis rimpang. Nah, itu termasuk kategori itu tadi, rimpang. Rimpang itu seperti jahe, seperti kunyit, lengkuas, kencur, bangle, dan banyak lagi yang lainnya. Ada dia yang jenis herbal itu memang dia keras, seperti kayu, atau dia akar, atau dia biji-bijian. Nah, ini jenis herbal yang dia sifatnya keras. Yang ketiga ini beda cara mengolahnya. Nah, kali ini saya ingin membagi tips cara mengolah herbal yang lunak, yaitu dedaunan. Nanti kita olah di sini herbal daun kelor. Nah, adapun cara mengkonsumsinya. Cara mengkonsumsinya itu perhatikan ini baik-baik. Untuk mengkonsumsi herbal supaya kita tahu bermanfaat atau tidak di tubuh, minum dia pakai cara metode genap dan ganjil. Yang pertama kita lakukan adalah meminumnya 3 hari berturut-turut. Baru setelah 3 hari kita minum herbal itu berturut-turut, kita jeda selama 2 hari tidak meminumnya. Setelah 2 hari tidak diminum, masuk, jika merasa manfaatnya itu baik, teruskannya dengan menambah dosisnya. Jadi kita meminumnya setelah jeda 2 hari, 5 hari berturut-turut, dan dirasakan manfaatnya baik. Nah, setelah itu stop selama 2 hari lagi, dijedah lagi dia. Setelah di stop 2 hari, dijedah, maka lanjutkan meminumnya jika merasa baik 7 hari berturut-turut. Jadi 3 hari, stop 2 hari, 5 hari, stop 2 hari, baru 7 hari. Setelah hari ke-7-nya, dalam putaran waktu sebulan, stop, tidak diminum sama sekali. Jadi menunggu waktu yang berikutnya lagi. Semisal kita mulai dari tanggal 1, 2, 3, itu 3 hari kita meminumnya. 4, 5 itu berarti kita stop di tanggal 4, 5-nya. Tapi setelah udah itu masuk 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 hari berturut-turut diminum. Stop 2 hari, 11, 12 stop. Jadi masuk lagi 7 harinya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, di tanggal 19 sudah hari ke-7, berarti kita sudah tidak meminumnya lagi sampai menunggu putaran tanggal 1. Hitung saja 19 ke tanggal 1 berarti ada 11 hari lagi. Gitu. Jadi paham ya? Itu cara meminumnya. Nanti cara mengolahnya kita kasih tahu cara mengolahnya di sini. Kalau jenis lunak itu dia cukup diseduh dengan air panas. Seketika dia angkat warna, kalau kami membilangkannya sudah terangkat warnanya, sudah keluar, maka keluarkan daunnya, lalu masukkan sedikit garam untuk menjadi penawar herbal itu tadi. Dan ingat, yang namanya semuanya ikhtiar, ketentuannya atas izin Allah. Jadi baiklah kita meminum dengan membaca doa. Jadi begitu, apa yang kita upayakan mudah-mudahan bermanfaat sehingga Allah meridhoi kita. Adapun yang kita lakukan ikhtiar ini adalah usaha namanya. Usaha itu alangkah baiknya dilakukan dengan perkara yang baik. Nah, perkara baik ini yang dibilang herbal sebenar-benarnya adalah herbal yang dia memang diambil dari tumbuhan, tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain, atau kalau dibilang bahasa umumnya bahasa kimia, tidak bercampur dengan zat kimia. Itulah sebenar-benarnya herbal. Jadi kalau ada
produk yang mengatakan ini herbal tapi dia sudah sudah terjadi dalam satu kemasan, itu herbalnya tidak murni lagi, tapi memang tetap herbal, cuman tidak murni seperti yang mau kita buat ini. Langsung saja kita buat cara meraciknya. Baik, kita udah siapkan ini. Ini ada rumput putri malu. Nah, caranya itu rumput putri malu itu ambil 7 dahannya ini. Dahannya ini 1, ya, ambil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dahannya ini diambil, baru dibersihkan. Duri-durinya ini dibersihkan. Ini dipotong seperti ini. Ya, dipotong. Nah, jadi udah dibersihkan seperti ini. Durinya sudah tidak ada. Nah, ini kita balut. Nah, yang 7 ini kita simpul jadi 1. Dah, setelah dia sudah begini, kita masukkanlah dia ke dalam wadah gelas. Ini 1. Kita masukkan, lalu kita tuang air panasnya. Nah, setelah dituang air panas, biarkan dia sampai angkat warna seperti ini. Lihat, sudah seperti ini. Nah, kita siapkan nih 1 sudah. Nah, baru ini daun kelor. Daun kelor kita ambil 7 lembar daun kelornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah kita ambil 7 lembar, kita masukkan dia ke dalam wadah gelas tadi. Nah, setelah itu kita tuang lagi air panasnya. Nah, biarkan dia sampai angkat warna. Sudah dapat 2 cara. Sangat mudah kan? Nah, jadi setelah sudah begini, kita tunggu dia sampai angkat warna. Masuk gelas ketiga, yaitu seledri. Kalau seledri itu pilih saja yang seukuran seperti ini. Nah, buang sedikit ujungnya. Nah, kita simpul aja dia untuk melemaskan daunnya. Lalu kita masukkan. Ini sangat mudah sebenarnya. Nah, baru kita tuang air panasnya sampai dia angkat warna. Oke, setelah ini sudah dapat 3. Lalu yang gelas terakhir, yang keempat, ini adalah garam. Untuk kita mengkonsumsi garam. Nah, ini sudah selesai. Ya, kita bersihkan dulu. Sudah selesai. Kita tuang air dalam satu wadah. Nah, tinggal kita ambil garam, kita cubitkan aja sedikit. Segini kita masukkan. Nah, biarkan dia, jangan diaduk, biarkan saja garam itu larut sendiri. Nah, yang keempat ini adalah jenis-jenis herbal yang aman diminum.
Nah, setelah kita masukkan, ini kita biarkan dulu dia angkat warna, sehingga dia nanti warnanya itu keluar gitu. Seperti ini nanti dia keluar. Nah, adapun manfaat-manfaat dari ini, seperti daun putri malu nih, apabila kita mengalami namanya insomnia, kita minum saja ini. Minumnya bagaimana? Pagi sebelum sarapan minum segelas. Nanti sebelum tidur minum segelas. Kalau untuk daun kelornya ini, sehari kita bisa minum 3 kali karena ini adalah suplemen. Dia gizinya tinggi. Ini pengganti gizi pada tubuh kita. Apabila kita kekurangan gizi, daun kelor ini dapat mencukupinya. Baru seperti seledri. Sedangkan daun sop ini, dia sangat baik untuk mendetoks atau membersihkan ginjal kita, prostat. Jadi ketika kita mau membersihkan ginjal, bagian saluran reproduksi kita, ini sangat baik nih. Jadi kalau orang yang susah seperti kencing batu atau dia dibilangnya batu ginjal, nah ini dapat dihancurkan dengan meminum ini. Tapi meminumnya tadi tuh pagi sebelum sarapan minum segelas, baru nanti malam mau tidur minum segelas. Kalau ini bisa 3 kali. Nah, sedangkan garam ini sangat baik sekali untuk orang yang mahnya akut. Jadi ini cara meminumnya sangat simpel. Ketika kita bepergian dari mana-mana, dia tidak tanpa batas waktu. Tapi kalau untuk baiknya sama juga, pagi diminum sebelum sarapan ini. Jadi kalau orang lemas-lemas, dia minumkan aja air garam ini di awal. Jadi cara mengolah garam ini sebenarnya, kata orang, kalau banyak mengkonsumsi garam makan asin-asin akan darah tinggi. Iya, itu benar apabila garam itu dimasak. Sebetulnya garam itu tidak boleh dimasak, tapi dia hanya boleh dicampur ketika api dari masakan itu sudah mati. Seperti ini, air yang panas, baru masukkan sedikit garam gitu. Jadi kandungan garamnya itu sebagai penetral itu bekerja dengan baik. Tapi kalau dia dimasak, rusak dia garamnya. Itulah dia tadi nanti orang kena hipertensi, darah tinggi. Nah itu harus dimengerti. Jadi kalau ibu-ibu masak di rumah, untuk mencampur garamnya itu jangan pas pada saat apinya sedang hidup. Tunggu apinya dulu mati, baru masukkan garamnya. Kalau mau mengambil manfaat dari garam. Tapi pada umumnya orang mengambil garam ini untuk rasanya. Makanya ketika masak, api masih hidup, dimasukkan garam. Ya, dia dapat asinnya saja, tapi manfaat garam tidak dapat. Jadi makanya sebetulnya kalau mengkonsumsi garam ini dengan baik, dia tidak akan menjadi penyebab orang hipertensi atau darah tinggi. Nah, jadi lengkap sudah semua penjelasan ini. Sambil menunggu, ternyata ini sudah angkat warna. Warnanya sudah berubah. Untuk melihatnya, kita lihat di sini di kertas yang putih. Kita ambil, nah dia sudah berubah. Nanti ini kita tinggal mengangkatnya. Kita angkat. Ini masih dalam keadaan hangat, diangkat. Nah, setelah dia diangkat, di sini barulah kita masukkan garamnya tadi. Cubitkan sedikit garam segini, lalu kita masukkan dia. Nah, kita tunggu garamnya larut, jangan diaduk. Biarkan saja dia, jangan diaduk. Nah, ini sudah. Baru ini putri malu, ini air garam, ini daun kelor. Nah, daun kelornya juga sudah angkat warna. Kita angkat daun kelornya. Keluarkan daun kelornya. Nah, setelah dia sudah dikeluarkan daun kelornya, masukkan juga, cubitkan garam sedikit tadi. Masukkan. Jangan diaduk. Biarkan saja dia sampai dia larut sendiri. Ini daun kelor. Nah, ini daun seledri.
Nah, dia sudah angkat warna juga. Lalu kita keluarkan. Lalu kita masukkan sedikit garam. Nah, selesai sudah cara mengolah herbal. Kita sudah dapat 4. Nah, ini. Ini sebetulnya herbal yang sangat murni. Jadi kalau ini dibuat, insya Allah kita menjadi sehat. Apalagi sekarang zaman sudah canggih, kita tinggal buka internet, apa manfaat dari rumput putri malu, apa manfaat dari herbal daun kelor, apa lagi manfaat untuk dari daun seledri. Ini daun putri malu baik untuk pria atau wanita yang sulit tidur atau mengalami stres. Jadi insomnia namanya, ini dia memudahkan kita pada saat untuk kita mau rileks. Kalau daun kelor ini baik untuk pria dan wanita juga. Kalau wanita dia biasanya untuk kecantikan supaya kulitnya bersih, lelaki juga bisa, dan pastinya ini suplemen bagi tubuh kita. Sedangkan daun seledri ini sangat baik untuk membersihkan namanya ginjal kita. Nah, baik, selesai sudah apa yang kita buat ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami.